Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengunjungi video ini. Dan harapan saya teman-teman bisa menonton video ini sampai akhir supaya kita lebih paham isi dari video pembelajaran ini. Nah, ketika teman-teman sudah menonton, ketika teman-teman suka, silakan klik tombol like, kemudian di-share ke sosial media kalian. Setelah itu jangan lupa subscribe dan memencet lonceng untuk mendapatkan notifikasi ketika video pembelajaran berikutnya kami upload. Oke. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang matematika kelas 12. Matematika kelas 12 SMK untuk pembahasan pada bab 1 yaitu dimensi 3. Ya. Adapun kompetensi dasar yang kita bahas pada pertemuan ini adalah pada kompetensi dasar pengetahuan diharapkan teman-teman bisa mendeskripsikan bagaimana jarak dalam ruang, apakah itu antar titik, titik dengan garis dan titik dengan bidang. Sedangkan di kompetensi keterampilan yang diharapkan adalah teman-teman bisa menentukan jarak di dalam ruang, baik itu antar titik, titik dengan garis dan titik dengan bidang. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti kita sudah bisa menentukan jarak antar dua titik, kemudian titik dengan garis, kemudian titik dengan bidang. Ya. Jadi goalnya ya teman-teman, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana menemukan ruas garis yang merupakan jarak dari titik ke titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Nah, kesemuanya ini akan didukung oleh satu teorema yang tentunya juga kita sudah bahas di SMP, yaitu tentang teorema Pythagoras. Ya, oke. Nah, untuk lebih mengenal ini kita kenal dulu satu-satu ya, titik itu apa sih? Nah, titik itu dikatakan tidak mempunyai dimensi, sehingga dan titik itu kita tidak bisa mengukur apa-apa karena titik tidak mempunyai dimensi. Kemudian disimbolkan dengan noktah atau menggunakan tanda silang ya. Di sini ada contohnya seperti titik A, titik B, titik C, kemudian titik D, dan di titik E itu ada garis tanda silang. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa titik tersebut adalah merupakan perpotongan dari dua garis ya. Oke. Nah, selanjutnya diberi nama dan huruf kapital sudah kita tadi perlihatkan, titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E ya. Kemudian untuk menghitung jarak dari titik ke garis dan titik ke bidang ya, diperlukan bahwa titik tersebut harus berada atau terletak di luar garis ataupun terletak di luar bidang. Nah, seperti contohnya di sini di monitor kalian, titik C itu dikatakan terletak di luar garis M, kemudian titik D terletak di luar bidang alfa ya gitu. Nah, itulah penjelasan tentang titik. Sekarang kita lihat penjelasan tentang garis teman-teman ya. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Jadi dari sebuah garis kita hanya bisa mengukur panjangnya. Namun garis sebenarnya itu tidak mempunyai ujung dan pangkal. Ya, seperti pada contoh di sini kita lihat garis M dikatakan tidak mempunyai ujung dan pangkal karena pada ujung dan pangkalnya itu terdapat tanda panah. Ini menunjukkan bahwa garis itu tak terbatas panjangnya ya. Nah, kemudian garis juga dikatakan mempunyai pangkal tapi tak berujung, namanya ruas garis. Apa sinar garis ya? Sinar garis seperti pada contoh di sini adalah sinar garis L ya. Kemudian yang terakhir adalah ruas garis. Nah, ruas garis inilah nanti akan kita dapatkan untuk menentukan jarak dari titik ke titik, titik ke bidang maupun titik ke garis ya. Oke. Nah, garis biasanya diberi nama dengan huruf kecil ya, seperti garis M, garis L, atau dengan menggunakan dua huruf kapital yang menunjukkan ujung dan pangkal garis tersebut. Oke. Nah, selanjutnya
kita akan kenal tentang bidang. Jadi bidang ini mempunyai dua dimensi teman-teman, yaitu panjang dan lebar. Dan dari bidang ini kita bisa mengukur luasnya ya. Tapi luas di sini tidak akan kita cari, karena di sini kita akan mencari jarak ya. Nah, kemudian diberi nama dengan menggunakan huruf Yunani jika bidangnya itu dikatakan tidak terbatas. Ya, seperti pada contoh di sini disebut dengan bidang alfa. Ya. Nah, kemudian bidang diberi nama juga dengan titik-titik sudutnya. Ya, misalnya di sini dicontohkan dari sebuah garis tadi, dari garis AB, kemudian satu titik di luarnya yaitu titik C, dapat dibuat sebuah bidang yang kita sebut dengan bidang ABC. Ya, oke. Baik teman-teman, setelah kita memahami pengertian titik, garis, dan bidang, nah sekarang kita belajar bagaimana cara menemukan jarak titik ke titik. Oke, silakan diperhatikan kubus ini di samping saya. Ada kubus ABCD EFGH. Nah, jarak dari titik A ke B, perhatikan jarak dari titik A ke B yang garis merah itu ditunjukkan oleh ruas garis AB. Ya, kemudian jarak dari titik E ke G ya, pada bidang atas itu ditunjukkan oleh ruas garis EG. Dan yang terakhir jarak dari titik B ke H ditunjukkan oleh ruas garis BH. Nah, dari ketiga contoh ini kita sudah dapat menentukan atau membuat kesimpulan bahwa jarak titik ke garis itu, apa titik ke titik atau jarak antar dua titik, diperoleh dari menghitung lintasan terpendek yang menghubungkan antara kedua titik tersebut. Ya, jadi lintasan terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya. Nah, sekarang kita coba contohkan bagaimana cara menentukan jaraknya. Misalnya diketahui panjang rusuk kubus ABCD EFG adalah 10 cm. Nah, tentukan jarak A ke B, jarak B ke C, dan jarak C ke G. Nah, coba kita perhatikan. Yang pertama adalah jarak A ke B. Nah, jarak dari A ke B itu tadi ditunjukkan oleh ruas garis AB. Nah, ruas garis AB ini kan adalah merupakan rusuk kubus, sehingga jarak titik A ke B sama dengan 10 cm. Yang kedua, jarak dari B ke C ini panjangnya juga ditentukan oleh ruas garis BC yang juga merupakan rusuk kubus. Nah, sehingga jarak dari B ke C sama dengan 10 cm. Nah, yang terakhir, jarak dari C ke G ini juga merupakan panjang dari rusuk kubus. Nah, sehingga ruas garis GC atau CG ini menunjukkan jarak dari titik C ke G, ini juga panjangnya sama dengan 10 cm. Oke. Nah, sekarang contoh kedua teman-teman. Masih dengan menggunakan kubus ABCD EFG ini dengan rusuk yang panjangnya 10 cm. Sekarang kita diminta menentukan jarak dari titik A ke C. Titik A ke C. Oke, coba diperhatikan titik A ke C. Nah, tadi sudah diketahui bahwa jarak dari A ke B dan dari B ke C itu adalah sama dengan 10 cm karena ini merupakan rusuk kubus. Nah, sekarang jarak dari A ke C, nah itu ternyata membentuk sebuah segitiga. Ya. Jadi membentuk sebuah segitiga siku-siku yang sama kaki ya, karena AB ini sama dengan BC. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan ruas garis atau panjang ruas garis AC yang menunjukkan jarak dari A ke C? Ya, kita menggunakan teorema Pythagoras. Ayo, masih diingat enggak teorema Pythagoras? Nah, kalau ada yang masih lupa ingat, sekarang saya ingatkan. Coba diperhatikan layarnya kembali. Nah, di sini ada sebuah segitiga yang panjang sisinya diketahui A, B, dan C, di mana C adalah merupakan sisi miringnya. Nah,
Pythagoras mengatakan dalam teoremanya bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat sisi tegak lurusnya. Nah, kalau mau diformulasikan berdasarkan segitiga ini ya, jadi C sebagai sisi miring itu kalau dikuadratkan C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, sehingga untuk mencari panjang C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ya, seperti itu. Untuk mencari panjang sisi miring dari segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sementara untuk mencari panjang sisi tegak lurusnya, ya, untuk mencari A misalnya atau mencari B, ya, akar dari kuadrat sisi miring dikurang dengan kuadrat sisi tegak lurus yang lainnya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal ini. Segitiga ABC, AC itu adalah merupakan sisi miring, teman-teman. Nah, sehingga dapat dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras tadi, diperolehlah AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke. Akar 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, diperoleh ada 10 kuadrat sehingga dapat dituliskan menjadi akar 2 kali 10 kuadrat. Kemudian masing-masing diakarkan sehingga diperoleh hasilnya adalah 10 akar 2 ya. Nah, kalau teman-teman masih agak bingung dengan perhitungan seperti ini, oke, kita akan coba perlihatkan hitungan yang biasa saja. Nah, mulai dari sini kita akan coba jabarkan 10 kuadrat itu menjadi 100 sehingga diperolehlah akar 100 ditambah dengan 100, kemudian dijumlahkan menjadi akar 200. Nah, akar 200 ini kemudian kita faktorkan menjadi perkalian yang salah satunya bisa diakarkan. Ya, 200 kan sama dengan 100 kali 2. Nah, 100 ini bisa diakarkan menjadi 10 ya. Sehingga kembali menjadi hasilnya 10 akar 2. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, untuk menentukan jarak titik ke titik ini, misalnya masih dengan kubus yang sama dengan panjang rusuk 10 cm, tentukan jarak dari A ke G. Oke, tentukan jarak dari A ke G. Baik, coba kita lihat. Nah, A ke C tadi sudah diperoleh ya, 10 akar 2, kemudian C ke G, ini rusuk kubus sama dengan 10 cm. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan jarak dari titik A ke G? Oke. Nah, kita perhatikan terbentuk lagi segitiga siku-siku di sini. Ya. Yaitu segitiga ACG. Coba kita keluarkan, sisakan segitiganya. Nah, terlihat bahwa segitiga ini siku-siku di C ya, teman-teman. Sehingga berlaku lagi teorema Pythagoras ke sini untuk mencari jarak dari titik A ke G. Oke, jadi AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Masukkan nilainya. Akar dari 10 kuadrat, akar 2 per pangkat 2 ditambah dengan 10 pangkat 2 menghasilkan, nah, ada 2 kali 10 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 lagi, jadi ada 3 10 pangkat 2 ya. Jadi akar 3 kali 10 pangkat 2. Nah, kemudian masing-masing diakarkan menghasilkanlah 10 akar 3. Ya, dengan cara yang biasa tadi bisa kita lanjutkan. Hasilnya adalah akar 300 yang kemudian kita faktorkan menjadi akar 100 kali 3 sehingga diperoleh hasil sama dengan 10 akar 3. Oke. Nah, dari ketiga kasus tadi ini sebenarnya kita bisa membuat satu kesimpulan tentang beberapa ketentuan jarak di kubus ya. Jarak A ke B ini adalah merupakan panjang rusuk. Jadi sebuah yang warna kuning di sini di dalam yang terlihat pada kubus ini adalah rusuk kubus yang panjangnya itu adalah merupakan panjang rusuk ya. Kemudian ketika kita mencari jarak dari titik E ke G ya, titik E ke G ya, ini adalah sebenarnya adalah diagonal bidang atau diagonal sisi ya. Jadi AC, BD, BG, FC, FH, EG, AH ya. Itu
adalah semua diagonal bidang atau diagonal sisi. Kemudian panjang jarak dari titik B ke H itu ditunjukkan oleh ruas garis biru adalah merupakan panjang diagonal ruang. Jadi dia terjadi di dalam ruang. Ya, jadi AG, BH, DF, ya, CE, nah, itu adalah semua adalah diagonal ruang. Nah, ini ada formulasinya. Ya, jadi kalau misalnya diketahui panjang tusuknya sama dengan A, maka pasti diagonal bidangnya atau diagonal sisi sama dengan A akar 2. Sudah kita contohkan tadi contoh yang kedua. Kemudian diagonal ruangnya pastilah sama dengan A akar 3. Ya, sudah juga kita contohkan tadi, ketika panjang tusuknya 10, maka panjang diagonal bidangnya adalah 10 akar 2 dan panjang diagonal ruangnya sama dengan 10 akar 3. Ya. Ini perlu kalian pahami lebih awal supaya sebentar dalam mengerjakan soal-soal yang terkait dengan panjang diagonal bidang atau diagonal ruang kita tidak perlu lagi mencari, ya teman-teman, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mengkonstruksi rumus jarak dari dua titik. Nah, coba perhatikan di sini ada di koordinat kartesius. Nah, bagaimana cara menentukan jarak titik A ke titik B pada koordinat kartesius? Nah, coba dilihat. Titik A di sini koordinatnya adalah di x1 y1 dan titik B koordinatnya di x2 y2. Ya. Nah, jika dibentuk segitiga siku-siku, maka terlihat bahwa AB itu adalah merupakan sisi miring. Nah, tentu kita tinggal mencari panjang dari sisi tegak lurusnya. Nah, ternyata kelihatan bahwa panjang sisi alasnya itu sama dengan x2 dikurang x1, sedangkan panjang sisi tegaknya itu sama dengan y2 dikurang y1. Nah, sehingga dengan menggunakan formula Pitagoras akan diperoleh panjang AB-nya itu sama dengan akar dari x2 kurang x1 kuadrat ditambah dengan y2 kurang y1 kuadrat. Ya. Oke. Nah, coba kita cari contoh ini. Oke. Jadi titik A itu koordinatnya 3,2, kemudian titik B koordinatnya 7,5. Oke. Dengan memasukkan nilai x1, x2, y1 dan y2 pada formula kita akan mendapatkan seperti ini. Panjang AB-nya sama dengan akar 7 kurang 3 kuadrat ditambah 5 kurang 2 kuadrat sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, selesaikan. 4 kuadrat sama dengan 16 dan 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga diperoleh hasilnya adalah akar 16 tambah 9 sama dengan akar 25 yang hasilnya sama dengan 5. Jadi panjang jarak dari titik A ke titik B pada gambar ini adalah 5 satuan panjang. Oke. Nah, jadi teman-teman, kita coba sebuah latihan, ya. Misalnya dalam suatu kamar berukuran 4 meter kali 4 meter kali 4 meter, dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Nah, kamar tersebut digambarkan sebagai kubus. Nah, berapa jarak lampu ke salah satu sudut di lantai kamar? Nah, coba kita gambarkan dulu kondisi kamar ini. Jadi melihat jaraknya, makanya adalah sebuah kubus, ya. Nah, kemudian dipasang lampu di tepat di tengah-tengah atap. Ya, dipasang lampu tetap. Nah, itu titik L. Anggaplah titik L adalah sebagai lampunya. Kemudian diminta berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Nah, sudut lantai kamar ada A, B, C, atau D. Nah, jaraknya itu sama saja, L ke A, L ke B, L ke C, L ke D. Nah, tinggal kita mencari ke salah satu sudut saja. Misalnya ke A, ya. Oke, sudah dilihat dengan garis merah LA. Nah, sehingga terbentuk lagi segitiga di situ, yaitu LEA. Oke, kita keluarkan, akan terlihat segitiganya. Nah,
jarak dari A ke E itu adalah rusuk kubus, kalau adalah 4. Kemudian E ke L, ini tadi E ke L itu adalah setengah dari diagonal sisi EG. Nah, ingat diagonal sisi tidak perlu lagi kita cari teman-teman. Seperti tadi kita ketahui bahwa diagonal sisi itu adalah panjang rusuk dikali dengan akar 2. Ya, jadi 4 akar 2 dikali lagi dengan setengah sehingga menghasilkan jarak EL itu sama dengan 2 akar 2. Nah, dari kedua panjang sisi inilah kemudian kita bisa menentukan jarak dari A ke L. Nah, A ke L itu adalah merupakan sisi miring, sehingga AL sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan EL kuadrat. Masukkan, ganti AE dengan 4 dan EL dengan 2 akar 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah akar 16 ditambah 8 atau akar 24. Nah, akar 24, ingat menyederhanakan bentuk akar 24 ini kita harus faktorkan menjadi perkalian yang salah satunya bisa diakarkan, yaitu berapa teman-teman? 3 kali 8, 1 kali 24, 2 kali 12. Ya, 3 kali 8 tidak ada yang bisa diakarkan. Ada 4 kali 6 ya, 4 kali 6, 4 itu bisa diakarkan, sehingga ini menjadi akar 4 kali 6. Akar 4 sama dengan 2, akar 6 ya tetap akar 6, sehingga panjang AL ini adalah 2 akar 6. Jadi kesimpulannya jarak titik lampu di atap tadi, di tengah-tengah atap tadi ke salah satu titik sudut di lantai itu sama dengan 2 akar 6 meter ya. Oke, saya kira demikian teman-teman untuk part pertama ini. Kita akan lanjutkan nanti di part kedua tentang bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis, dan di part ketiganya adalah titik ke bidang. Oke, see you.